saudara hadirin wal hadirat. Di masa dahulu kala ada seorang maharaja yang memulai kerajaannya dari bawah. Kita nggak ceritain bagaimana itu maharaja berikhtiar sehingga kerajaannya menjadi makmur, sehingga kerajaannya menjadi jaya dan dikenal di mana-mana. Kita gancangin cerita kita. Di usia tuanya, ini raja punya anak kembar. Maka si anak kembar ini dikasih usia ame babine sama maharaja ini untuk menduduki tahta kerajaan. Babine mati, tuan raja mati, meninggal dunia. Maka ini dua putra mahkota kembar berkuasalah dia di dalam kerajaan itu. Kerajaan ini bernama Sautul Kubro. Dan si raja kembar ini bernama Bazmi Bazmaza. Bazmi Bazmaza ini menjadi raja dan kerajaan itu dipecah dua. Karena ceritanya hak waris. Waris kerajaan dipecah dua. Kalau kata hikayat saudara-saudara, kalau babe-babe kita, pendahulu-pendahulu kita itu sungsang sumbel, cari setiar ke sono kemari, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, setiar supaya kita sukses di hidup kita dan kita sudah menjadi kaya raya, sudah menjadi tajir, sudah menjadi konglomerat. Maka biasanya memang anak kita itu yang suka ngabisin harta benda kita. Ini si maharaja sudah meninggal dunia, maka itu kerajaan dipecah dua, di si Bazmi Bazmaza yang berkuasa. Ini kita ceritain dulu si Bazmi yang berkuasa di kerajaan Belakulon. Dia hidupnya sukanya ngabisin harta benda, suka poya-poya. Kemana aja yang dia kepengen, saudara-saudara. Nama juga anak raja, namanya juga jadi raja. Maka dia begitu, apa yang dia mau dia dapat. Kita gancangin cerita kita saudara. Suatu masa ini si Bazmi saudara-saudara lagi jalan-jalan ke satu tempat. Dia tiba-tiba ketemu sama satu orang yang menurut si Bazmi ini rada aneh. Aneh kenapa? Dia bertanya ke sono ke sini, ngomong ke sono ke sini, ternyata siapa nih orang yang ditemui saudara? Siapa? Bang Ibo? Tahu? Mas Yusi? Mana Mas Yusi? Tahu? Ini orang ketemu sama si Bazmi ini siapa? Siapa? Itu suaranya apa tuh? Kak Herius ya? Herius Saputro? Oh dia. Ini si Bazmi ketemu di suatu tempat. Ini orang ternyata lagi nyaru. Dia sebenarnya adalah Malaikatul Maut. Usut punya usut, oh ternyata bapak ini adalah Malaikatul Maut. Kata si Bazmi. Bener, aneh Malaikat Maut. Pasti bapak malaikat ini tugasnya apa tugasnya saudara? Malaikat Maut, Israel. Kan ada lagunya tuh. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nah, jadi si malaikat maut ini, Bapak Israel ini, akhirnya dia merasa itu si Bazmi teman akrabnya. Bro, dipanggil bro. Malaikat dipanggil bro.
Bro, aneh tahu tugas ente adalah menyambut nyawa. Ini penonton di sini kalau mau dicabut nyawa sekaligus, cabut semua. Siapa yang mau duluan? Biasanya yang tahun sekarang ini yang lagi diincer anak muda. Yang tua-tua sih bangsa Bang Imbong, siapa tuh Haji Yoyo yang udah 60-an itu aman ya. Aman ya. Ini bro, aneh tahu tugas antum, Malaikatul Maut, Bapak Idroil yang kejem nyambut nyawa. Nah, begini, sebagai teman dekat kita nih, aneh kepengen kalau nanti aneh jatuh tempo, ente kasih kabar kepada aneh supaya aneh siap-siap menghadapi itu sakratul maut. Hep, kata malaikat, pergi deh. Kita nggak ceritain bagaimana ini si Basmi menjalani kehidupan mewahnya terus menerus saban hari, terus menerus bermewah-mewah. Dia lupa sama temannya yang merasa dirinya temannya malaikat Idroil. Dia terus melakukan kegiatan-kegiatannya sehari-hari, bermewah-mewah, berpoya-poya. Kita nggak ceritain bagaimana kelanjutannya. Maka sekarang kita ceritain saudara kembarnya. Saudara kembarnya si Basma ini namanya anak raja, saudara. Dia kaya betul juga. Dia juga rupanya sukanya kepada perempuan. Dan dia gancang cerita punya bini 4. Kita gancangin lagi cerita kita. Ini si Basma berpoya-poya juga, kemana dia pergi, kemana dia mau, kemana dia ingin, kemana dia suka, dia pergi. Dari 4 bininya saudara-saudara, 1, yang kedua, yang ketiga, sama yang keempat, emang yang keempat yang bini muda yang paling didemen, paling sewok, cakep. Dia punya hidung kayak hidung si Amir ya kali tadi ya. Hidung Arab kan begitu ya. Hidung Arab kita lihat mancung gitu ya, matanya begitu, alisnya begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kita lebih gancangin lagi cerita kita, kata Sohibul Hikayat, saudara hadirin wal hadirat. Ini justru si Basmaza ini emang rupanya dia sakitnya sakit jantung. Dia udah mulanya itu jantungnya kalau cara sekarang tuh udah dipasang cincin, ya, pasang ring segala macam. Dia sakitnya mingkiran hari bukan mingkiran. Diobatin kemana aja, tabib dikumpulin kagak berhasil. Kalau cara sekarang itu kan kita segala macam, kalau pejabat-pejabat tuh kayak model Mas Yus itu dia kalau lagi berobat dia ke Singapura ya Mas ya. Itu dia juga ke Singapura lewat. Kagak ada yang bisa menyembuhin penyakit dia. Yang ngos-ngosan, ngek-ngekan, dia ampekin makin akhirnya singkat saudara. Ini si Basmaza lagi sakratul maut. Lagi sakratul maut, ya Allah ya Rasulullah. Dia ingat pada matinya. Ini aku punya harta banyak, tapi ternyata hartaku tidak bisa nyembuhin aku punya sakit. Kalau kata Bang Haji Yoyo abang saya itu, kita kan kudu peduli kepada 5 sebelum datangnya 5. Salah satunya ketika kita sehat sebelum kita datang sakit. Dia ingat kemudian, ya Bang Azhari ya, dia ingat itu kayak raja nih, kayak Bang Azhari nih, dia udah setengah mati nih sekarang dia. Dia ingat sama bininya, dia ingat mati. Kalau begitu, aku punya bini, aku pengen aja kalau aku mati, dia ikut aku ke dalam kuburan. Sakitnya makin payah, saudara. Dipanggil bininya yang nomor 4. Bini abang, istri abang,
permaisuriku yang paling cakep, yang paling aku demen, yang paling aku cinta. Ya kenapa, Baginda? Ini aku roman-romannya sebentar lagi bakalan mati. Nanti kalau misalnya benar-benar aku mati, wahai cantik, wahai cakep, aku kepengen engkau temenin aku di dalam kuburan. Apa? Nehi, Nehi, masa saya nak ngikutin abang ke kuburan? Hidup ini bang masih terlalu indah buat saya. Saya mau kawin lagi sama orang lain. Ya, itu si Batmada semakin nyesek hatinya. Bininya nomor 4 yang apa aja dia mau, dia kasih adek kedua yang paling demen. Berkata begitu di akhir hayat. Dia panggil lagi bininya yang nomor 3, Bahijah. Bahijah namanya. Ini abang udah payah bener ya. Kenapa bang? Begini, ini abang. Pokoknya abang mati nanti, Bahijah bini abang temenin abang di dalam kuburan. Hah? Apaan? Bang, kagak. Saya masih punya kesempatan pengen jalan-jalan kemana-mana. Ngapain ikutin orang mati dalam kuburan? Makin nyesek, saudara-saudara. Dia punya sakitnya semakin payah. Dia panggil lagi bininya yang nomor 2. Ini abang nomor 2. Kesinilah engkau mendeketin kepada aku. Aku sekarang dalam keadaan sakit, bukan alang kepalang. Orang kalau mau meninggal itu biasanya bisa kekenalan tuh. Apa kekenalannya? Bang Azhari, kita kalau lagi ngeliat orang sakaratul maut itu biasanya kita tahu, kita kenalin tuh muka orang lagi mau mati. Iya. Apa? Misalnya alisnya ngangkat salah satu. Bini yang kedua diajak ngomong begitu juga, bini abang. Ini abang udah payah bener. Nanti kalau abang mati belum ya dalam kuburan. Hah? Kagak bang, enak aja. Pokoknya waktu abang dibawa ke kuburan, diinjak-injak, udah gitu saya tinggal. Makin nyesek. Meninggal, tapi belum meninggal. Akhirnya dia panggil. Dia bingung, dia mau panggil siapa lagi? Padahal dia masih tahu ada bininya yang nomor 1. Ngap-ngapan. Tapi kemudian 3 bininya yang mengabaikan, kedengeran satu suara. Abangku. Lagi ngap-ngapan, dia dengar suara. Abang, siapa ini? Akulah bini engkau yang nomor 1. Astagfirullahaladzim. Aku ingat sekarang engkau bini aku yang nomor 1. Bagaimana kamu? Selama ini aku sia-siakan engkau. Aku tidak memberi perhatian kepada engkau. Begini bang, tadi aku sudah mendengarkan itu bini-bini abang dari nomor 4 sampai kata nomor 2. Kagak peduli sama abang. Tapi saya siap bang nemenin abang di dalam kubur. Ya Allah, rupanya ini aku yang nomor 1
ini hadirin wal hadirat, kata Hikayat, siap menemani, tetapi si Basmada berdalam pikirannya menyesal. Kenapa baru sekarang? Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku menyadari bahwa bini aku yang nomor satu itu adalah bini yang paling setia. Kemanapun rupanya beliau ini setia kepada aku. Bahkan aku mati dalam kuburnya setia kepada aku. Seandainya engkau beri tempo beberapa hari lagi, niscaya akan aku urus biniku yang nomor satu ini sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya. Lep, mati. Hadirin wal hadirat, kita nggak ceritain bagaimana nasib si Basmada setelah dia mati. Sekarang kita kembali lagi cerita kepada si Basma. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukain pintu. Wah, Pak Malaikat. Yes bro, aku malaikat. Ini ngomong-ngomong ente datang malam-malam mau ngapain? Dia tanya begitu. Emang waktu aneh udah dekat? Bentar aneh lihat. Itu buku catatan segini-gini. Diurutin. Bak. Ada kalau Y kan langsung yoyo tuh ya. A ada hari. Kalau Y tuh you see, dicari. Bak. Ketemu Bak. Yes, friend. Engkau emang ntar 3 menit lagi aneh mau tarik nyawa ente. Astagfirullahaladzim. Yang benar nih Pak Malaikat. Kita kan teman baik. Waktu itu kan itu udah janji. Kalau aneh mau jatuh tempo, mau koin, mau mati, ente kasih tempo kepada aneh supaya aneh perbaikin aneh punya diri. Ngomong jangan sekate-kate ente. Basma, dari sejegan pertama kita ketemu, aneh udah kasih kabar kepada ente. Mana kabarnya? Coba ente perhatiin pada diri ente. Waktu dulu ente makan sate, gimana rasanya? Weh, gurih banget. Sekarang gimana? Oh, pepaya. Dulu ente suka sama durian. Wah, durian yang mana aja ada. Yang petruk beda, yang ini beda, yang itu beda. Sekarang gimana? Nggak boleh makan. Dulu gigi ente penuh. Sekarang ente perhatiin. Ya, udah ompong pagi. Dulu asam urat gimana asam urat? Iya, asam urat begitu. Kepala ente gimana kepala ente? Iya, itu rambut udah putih semua. Kuping gimana kuping? Berbahaya dong. Basma, itulah yang aku maksudkan. Aku memberikan kabar kepada ente per hari, per detik. Kepala ente dulu hitam, akhirnya menjadi putih, kemudian menjadi botak. Jadi gimana nih Pak Malaikat? Kagak bisa. Ini udah 3 menit. 3 menit udah habis. Kita berbicara-bicara. Mati. Hadirin wal hadirat. Kalau si Basma mati, memang kalau saya tuh suka pakai topi. Ini untuk mengkamuflase supaya Pak Malaikat nyari-nyari saya bingung. Wah, Yahya mana yang botak? Kagak ada, pakai topi. Hadirin wal hadirat, saya sudah dicolek-colek. Kayaknya waktunya kepanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.